Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Riki hari ini? Alhamdulillah baik. Perjalanan yang sungguh-sungguh menyenangkan ya dari kota ke bukan pedesaan ya, tapi udah nggak pedalaman juga ya. Jadi perbatasan antara kota dan pegunungan Nah, gitu. perbatasan antara kota, tepatnya mungkin pedesaan dan pegunungan, tepatnya seperti itu. Baiklah, perkenalkan saya Sandra Gusiana, pengajar praktik dari Kabupaten Bandung, angkatan 11 bersama Saya Pak Riki Firmansyah dari SMP Negeri 3 Pase. Alhamdulillah masuk ke calon guru penggerak angkatan 11. Mantap banget. Baiklah Pak Riki, kali ini saya akan mendampingi Pak Riki selama 3 jam ke depan ya. Jadi tentang pendampingan individu pertama. Kita akan diskusi nih pada pendampingan individu kali ini. Yang pertama diskusi tentang belajar daring. Ya, terus nanti yang keduanya kita akan ada refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus nanti yang ketiganya diskusi tentang pembuatan kerangka portofolio. Terus yang keempatnya diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Sekarang kita diskusi yang pertama dulu nih tentang belajar daring. Apa nih kira-kira menurut Pak Riki selama 1 bulan berarti ya yang sudah dipelajari mulai dari modul 1.1 itu seperti apa sih pembelajaran daringnya? Ada hambatan atau seperti apa? Kalau misalkan menurut saya gitu yang udah dipelajari di modul 1.1 mungkin ya pembelajarannya saya banyak sih sebenarnya gitu kan. Kenapa? Karena saya bisa belajar gitu. Intinya belajar bicara lah, belajar speak gitu. Kan kalau misalkan guru olahraga itu kalau misalkan di lapangan emang gitu kan ke anak-anak itu seperti lancar gitu. Tapi kalau misalkan di forum yang formal gitu seperti itu biasanya sedikit agak gimana gitu, tapi grogi gitu Bu ya. Tapi kalau misalkan kemarin belajarnya intinya menyuarakan gitu, pendapat dan segala macamnya gitu, alhamdulillah ya sejauh ini bisa lancar lah gitu, walaupun ya agak sedikit terbata-bata gitu Bu gitu kalau misalkan di forum yang formal gitu. Nah saya dari situ belajar juga gitu kalau misalkan yang formal kita bicara harus seperti apa gitu, terus saling berpendapat, terus saling menghargai pendapat orang lain gitu ya. Gimana gitu kalau misalkan kita berpendapat dihargai nggak sama orang lain, dan juga kita bisa menghargai pendapat orang lain atau bisa menerima masukan atau kritisan dari orang lain gitu Bu gitu. Sangat banyak sekali lah. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya dari cara bisa menghargai, bagaimana cara berkomunikasi seperti itu ya. Karena memang basically-nya Pak Riki ini adalah guru olahraga, di mana guru olahraga itu beda dengan guru-guru yang lain ya kan. Karena kamu beledak-beleduk ya memang itulah seperti bola gitu, gimana mau menyepak gitu ya. Itu. Baiklah Pak Riki, sekarang kita ke refleksi ya, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nih apa sih, apakah sudah selaras atau misalkan oh ya ternyata saya mendapatkan penemuan-penemuan baru atau ada perubahan-perubahan, bagaimana menurut Pak Riki? Kalau misalkan untuk perubahan kelas gitu kan, emang kalau misalkan guru olahraga gitu kan biasanya ingin semaunya. Waktu dulu gitu saya belajar sebelum masuk ke CGP ini dan merefleksi lagi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara itu emang gimana gurunya gitu. Kalau misalkan kata guru harus push up ya harus push up gitu. Kalau misalkan harus istilahnya bukan student center tetapi jadi teacher center gitu kan. Tapi setelah refleksi membaca lagi gitu kan, belajar lagi dari modul 1.1, oh ternyata cara saya itu mengajar jangan seperti itu gitu ya. Jadi harus ada perubahan bahwa mengajar itu harus student center. Jadi yang harus menjadi objeknya itu siswa gitu. Jadi istilahnya ya insya Allah lah untuk kedepannya saya akan merubah cara mengajar saya dengan student center gitu kan. Terus cara inovatif juga gitu banyak juga, dan juga
berkoordinasi juga sama rekan guru yang lainnya, cara ngajarnya seperti apa, dan juga meminta umpan balik lah istilahnya, bahwa saya udah bener apa salah gitu kan, istilahnya meminta masukan lah, bahwa kalau misalkan manusia itu kan tidak luput dari kesalahan gitu kan, tapi gimana kita cara belajarnya gitu, harus terus belajar lah istilahnya seperti itu, Bu. Jadi intinya ada kolaborasi dengan rekan sejawat ya, gitu, dimana supaya kita bisa berubah dan akhirnya kita jadi mengetahui bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara pembelajarannya yang berpihak kepada murid atau peserta didik. Betul sekali, Bu, Oke. seperti itu. Ya. Nah sekarang kita diskusi ke berikutnya. Pembuatan kerangka portofolio nih, kira-kira Pak Riki ada hambatan atau ini mah saya juga udah tahu lah, udah bisa atau gimana? Kalau kerangka portofolio, jujur kalau misalkan ke IT agak kurang sih gitu kan. Tapi kemarin gitu belajar membuat kolaborasi dan aksi nyata dan juga demonstrasi konseksual ya sedikit-sedikit gitu bisa gitu Bu ya. Jadi istilahnya mengumpulkan bahan-bahan itu, ya udah misalkan punya ini bahan, jadi dikumpulin dulu gitu, nanti setelah terkumpul ya dimasukkan ke portofolio tersebut gitu. Emang kalau misalkan ya jujur nggak semuanya, tetapi ya yang saya rasakan emang kalau ke IT yang berhubungan dengan IT itu agak susah lah menurut saya gitu, karena basically emang dari dulu gitu emang gimana ya, kalau misalkan ke komputer itu emang agak susah gitu Bu ya. Jadi agak bingung kalau misalkan lihat komputer lama-lama itu agak itu matanya itu agak lelah gitu Bu. Jadi emang nggak suka gitu. Tapi untuk jadi guru emang zaman sekarang itu dituntut harus bisa gitu. Makanya saya juga di CGP ini alhamdulillah gitu bisa, ya walaupun gak suka emang harus dituntut harus suka gitu Bu. Jadi belajar seperti itu ya. Alhamdulillah untuk portofolio walaupun hambatannya ada gitu, karena emangnya kalau misalkan Sunda disebut gaptek mah gaptek lah gitu. Tapi kan dengan belajar insya Allah hambatan tersebut bisa diatasi gitu Bu, insya Allah. Jadi tidak ada salahnya kita belajar ya, karena memang betul dari sekali. Awalnya sebenarnya bukannya tidak bisa, karena memang kita tidak ada kemauan tidak ada kemauan. Tetapi kalau di CGP ini kita diwajibkan harus bisa. Gitu, itu betul sekali. Jadi mindsetnya memang harus dirubah. Jadi ketika kita tidak bisa, ya kita harus bisa. Gitu betul sekali. Baiklah. Nah sekarang kita ke diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ini kan sudah ada ya waktu kita di loka orientasi. Jadi peta posisinya seperti apa, terus rencana nih pengembangan diri dan kompetensi guru penggerak yang akan dilakukan untuk ke depan atau sebelum satu bulan kemarin seperti apa? Kalau misalkan untuk peta peta posisi diri gitu kan, untuk guru penggerak ya mungkin istilahnya mungkin kita ada harapan, ada kekhawatiran gitu ya. Harapannya mungkin ya istilahnya ingin lulus lah istilahnya. Kalau harapannya ingin lulus lah, tetapi ya harapan itu bisa diwujudkan tidak mudah juga gitu, karena begitu banyak rintangan lah istilahnya menurut saya gitu, yang nggak tahu guru penggerak itu apa gitu. Karena alhamdulillah baru sekali ikutan guru penggerak, alhamdulillah langsung keterima gitu, dipercaya oleh pemerintah gitu untuk masuk ke angkatan 11 ini. Makanya ya harapan saya yang pertama ya sama seperti yang lain gitu kan, ingin lulus. Terus hambatan yang saya khawatirkan yang nanti akan ada di dalam progresnya, yaitu ya mungkin tugas-tugas ya takut terlambat itu. Karena apa? Karena terbentur dengan tugas sekolah juga gitu, karena sekarang kan sudah masuk juga ke pembelajaran formal gitu ya, pembelajaran biasa gitu. Tapi saya juga insya Allah untuk membagi tugas dan juga meminta izin kalau misalkan ada tugas dari guru penggerak yang meminta izin kepada pihak sekolah untuk mengikuti dulu. Setelah itu ya kembali lagi ke tugas sekolah gitu. Karena kan tugas guru penggerak juga tidak setiap hari terus seperti itu gitu kan. Ya, intinya
ya saling membagi waktu lah, jadi saling memanage waktu lah gitu antara tugas sekolah bisa diselesaikan dan juga calon guru penggerak juga programnya bisa terselesaikan juga, jadi seperti 1, 2, 3, 4, 5 pulau sekali mendayung bisa terlampaui gitu Bu. Ya, jadi intinya kita harus bisa memanage waktu ya. Bu, itu. Karena memang di dalam guru penggerak ini tidak selalu gitu ya, tidak selalu mungkin ada jeda gitu ya. Iya. Tetapi jangan menjadikan suatu hambatan ketika kita ada bentrok sama guru penggerak sama kita harus ada belajar. Mungkin kita bisa komunikasikan dengan teman rekan kita, kita bisa tukeran waktu seperti itu. Apalagi kan Pak Riki guru olahraga gitu ya, mungkin nanti bisa dialihkan jamnya kemana. Jadi tetap kita fokusnya tetap peserta didik. Iya, siap. Jadi kalau guru penggerak ini programnya memang bukan di nomor 2 kan, bukan di nomor 1 kan juga, tetap kita untuk membahasnya tetap ke peserta didik, bagaimana caranya. Tugas kita adalah sebagai guru menuntun anak. Jadi nanti takutnya begini, ketika Pak Riki hayo we bapak teh naon wae itu teh gaweuna teh ningalian wae ningalian hayo we jum. Nah itu kan tidak seperti itu. Jadi bagaimana caranya mindset kita dirubah bahwa guru penggerak itu tidak maksudnya tidak memakan waktu berlama-lama atau berjam-jam, karena memang ada jedanya. Kita juga tetap fokusnya ke inti bahwa kita sebagai pengajar. Seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan yang akan didiskusikan dalam pendampingan individu kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Untuk saat ini sejauh ini cukup pula. Jadi paham ya tujuannya. Berarti nanti kita akan diskusikan tentang 4 ranah ini. Baiklah Pak Riki, apakah dokumentasi kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan sudah dipersiapkan mulai dari aksi nyata? Ada ya? Oke, ada dokumentasinya sudah disiapkan. Nah sekarang nih, apa saja nih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Berarti yang tadi sudah disebutkan, kita belajar, Pak Riki belajar tentang modul 1.1 ya. 1.1 itu tentang apa? Penerapan pemikiran Ki-Hajar Dewantara. Ih mantap, masih melekat. Hebat. Nah nih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ya, dan apa saja nih yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan ini? Jujur kalau misalkan untuk capaian penerapan ini mungkin yang saya terapkan itu cara berinovasi lah istilahnya, berinovasi dan juga berkolaborasi, karena untuk langsung terjun ke lapangan mungkin belum gitu Bu ya, jujur belum, karena kemarin itu saat liburan sekolah mungkin ya. Nah insya Allah untuk kedepannya untuk modul 1.1 ini saya akan terapkan kepada murid gitu, karena kalau misalkan yang sudah diterapkan yaitu berkoordinasi, ngobrol dengan teman sejawat gitu kan, cara untuk belajar atau mengajar itu seperti apa gitu, dan juga cara mengajar kan kalau misalkan inovasi itu kan berhubungan dengan cara ide gitu kan, caranya mengajar itu seperti apa, karena berhubungan dengan alat-alat yang ada di sekolah gitu kan. Jadi intinya dengan rekan sejawat saya sudah berkoordinasi seperti apa untuk cara kedepannya. Mungkin yang baru dilaksanakan atau baru disosialisasikan dari kemarin pelajaran 1.1 itu ya mungkin cuma batas itu dulu gitu. Mungkin untuk kedepannya insya Allah semuanya dari yang sudah diajarkan insya Allah akan diterapkan di pelajaran yang akan datang gitu. Luar biasa ya. Jadi inovasi dan kolaborasi memang betul ya. Jadi ketika kita punya ide, punya program, berarti kita juga harus bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Terutama kita juga ketika punya ide atau program harus dilibatkan kepala sekolah ya. Karena di sini memang pusatnya kita kepala sekolah, nanti kepala sekolah, terus nanti kita langsung ke rekan sejawat. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Riki. Baiklah Pak Riki, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Ini nih refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah Pak Riki ya. Memang tadi kata Pak Riki, karena memang kebetulan pas
pembelajaran guru program guru penggerak ini kebetulan lagi libur, tetapi Pak Riki juga mempunyai mempunyai ide, terus mempunyai program bahwa nanti begitu pas pelaksanaannya saya harus melaksanakan aksi nyata modul 1 titik ini ya. Oke lah Pak Riki, sekarang kita ke pertanyaannya. Nih, setelah melakukan pembelajaran daring ya selama 1 bulan bersama fasilitator, ternyata fasilitator kita baik sekali ya. Sangat baik sekali. Keren Pak Fadlan ini. Mantap banget ya. Nah, bersama fasilitator nih, bagaimana harapan dan kekhawatiran Pak Riki saat ini? Istilahnya kalau misalkan kekhawatiran, ya khawatirnya ini, kalau misalkan kita sudah beres, kita itu lupa gitu kan. Jadi punya istilahnya fasilitator ini, kalau misalkan saya anggap itu sebagai guru lah istilahnya. Kenapa sebagai guru? Karena dia juga memfasilitasi atau membuka pikiran dari semua calon guru penggerak bahwa pikiran kita harus terbuka gitu. Jangan sampai stuck di situ-situ saja gitu. Jadi istilahnya ya udahlah, ini sangat bagus sekali fasilitator. Jadi takutnya kalau misalkan kita sudah beres, kita jauh lagi gitu punya guru yang seperti itu, apalagi pengajar prakteknya sangat membimbing sekali. Seperti itu. Jadi terus-terusan ada tugas yang 2 hari atau 3 hari langsung diingatkan lagi. Jadi kita tuh ya mungkin sesuai due date atau itu karena selalu diingatkan gitu Bu ya. Jadi jauh untuk kata tugas itu jauh terlambat gitu ya. Jauh dari kata terlambat. Kenapa? Karena 2 hari atau 3 hari sebelum dulu itu udah selalu diingatkan gitu di grup WhatsApp-nya gitu. Jangan sampai ini, jangan sampai itu. Jadi ya termotivasi sekali lah, insya Allah kalau misalkan lulus gitu kan. Ingin sekali gitu kan, terus berlanjut seperti guru-guru tersebut gitu. Mantap. Sip ya. Jadi memang kekhawatiran dan harapannya memang pertama ingin lulus bersama gitu ya. Terus kekhawatirannya memang tidak ada kendala ya, karena memang selalu diingatkan oleh Bapak Fasil dan pengajar praktik juga ketika ada tugas-tugas. Tetapi mungkin juga kalau ya rekan lain selalu ada kekhawatirannya ketika kita sudah melaksanakan, tetapi sinyalnya itu tetapi memang bisa diatasi, karena misalkan kita wifi ada masalah mungkin kita bisa dialihkan ke data gitu ya, ke kuota ya. Jadi aman itu ya. Alhamdulillah, tidak ada masalah ya. Untuk sinyal gitu alhamdulillah gitu, walaupun ya istilahnya sekarang cuaca lagi agak buruk, ekstrim ya sebenarnya ini lagi ekstrim gitu kan. Untuk tugas itu mencari sinyal terbaik aja gitu untuk sampai tugas dikumpulkan gitu aja. Karena memang Allah tidak menyulitkan orang yang benar-benar untuk belajar gitu, karena kan memang niatnya kita di sini kan belajar gitu ya, belajar juga untuk mencerdaskan anak bangsa, di mana anak bangsa itu untuk menjadi lebih baik lagi, terutama di pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, yaitu tentang karakter ya, tentang karakter, supaya karakter anak nanti untuk kedepannya mengikuti zaman dan alam kodratnya itu ya. Karena zaman sekarang kan beda dengan zaman kita dulu belajar ya kan. Sekarang anak-anak udah pada pintar, nah makanya guru-guru juga pintar. Seperti itu ya. Jadi sekarang ke pertanyaan kedua, apa saja nih kekhawatiran yang Bapak rasakan akan terjadi atau belum sama sekali tidak terjadi? Saya khawatirkan dan saya rasakan yang mungkin itu untuk kedepannya nanti untuk sampai saat ini gitu kan nggak ada sama sekali kendala apapun gitu. Sekolah mendukung penuh gitu kan, dari keluarga penuh, ada tugas atau misalkan lagi mengerjakan tugas yang mengenai guru penggerak mungkin selalu didukung lah istilahnya oleh sekolah dan juga keluarga, alhamdulillah gitu. Berarti aman ya, tidak terjadi tidak terjadi keresahan. Aman. Sip, mantap sekali. Memang ya dari awal kan niatnya juga sudah baik ya, makanya kesininya juga berjalan dengan mulus dan lancar. Alhamdulillah. Dan sekarang kita ke pertanyaan berikutnya nih. Apa saja nih harapan-harapan yang sudah terwujud
ya pembelajaran selama 1 bulan ini, dan adakah harapan baru yang Bapak Riki harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Berarti kan harapan yang terwujud ya 1 bulan kemarin, dan sekarang harapannya nih pembelajaran 1 bulan ke depan. Untuk harapannya mungkin harapan yang sudah terwujud itu kan apa istilahnya, saya itu bisa ngobrol atau misalkan bersuara atau menyampaikan pendapat. Yang tadinya pendiam. Ya. Kalau pendiam sih enggak sebenarnya Bu, tapi kalau misalkan di dalam forum yang formal gitu suka ya udahlah gitu kan, ngikuti aja gitu, nggak mau mengeluarkan pendapat gitu. Mungkin belum terbiasa. Iya gitu. Tapi di yang kemarin gitu kan, ya sedikitnya saya bisa ngomong gitu di dalam forum dan didengarkan oleh orang gitu. Jadi keberaniannya kurang percaya muncul. diri mungkin ya. Kurang percaya diri. Sekarang mah timbul ya percaya diri. Jadi intinya kalau misalkan saya punya pendapat ya udah, orang lain juga mungkin bisa memahami dan bisa menghargailah pendapat saya gitu, istilah seperti itu. Terus harapannya untuk ke depan mungkin kalau bisa gitu kan, belajarnya itu jangan di Zoom gitu, istilahnya pengen langsung bertatap muka, jadi kayaknya enak gitu, harapannya sih itu. Pak juga Menteri gitu. sana jangan di Zoom belajarnya, Pak Menteri jangan maunya kayak bintek gitu, jadi offline gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan ada pertanyaan lebih dekat lah istilahnya gitu kan. Terus kalau misalkan kedepannya aku mau nanya ya sebentar, ada camping atau misalkan enggak ada misalkan itu mah nanti di luar jam aja kalau mau. Ya ini istilahnya harus mau refreshing, ada refreshing juga gitu kan. Sudah bisa. banyak gitu kan tugas dan segala macamnya ya istilahnya. Bisa kalau itu mah berarti di luar guru penggerak aja. Bisa itu bisa dikondisikan lah. Jadi enak gitulah, belajar sambil main juga gitu kan. Jadi ini berarti nanti ada tugas tambahan ketika kan kalau belajar ini kan 6 bulan ya. Yeah. Kalau Pak Riki misalkan masih perlu bantuan kita, berarti nanti kita bisa ya menampung Pak Riki. Insya Allah siap Bu. Baiklah Pak Riki, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya ya. Nih, bagaimana nih dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak Riki melakukan pembelajaran daring? Ya kalau misalkan dari kepala sekolah alhamdulillah gitu kan, tadi saya sudah sebutkan juga bahwa sekolah alhamdulillah mendukung penuh gitu kan. Terus untuk di rekan sejawat mungkin senior saya juga di sini udah ada yang angkatan 9 gitu, angkatan 7 gitu, ada juga yang sudah menjadi fasilitator gitu. Mungkin jadi di luar saya ikut kelasnya Pak Padlan dan juga Bu Haja Sandra gitu kan, ada juga di sini pembimbing gitu kan. Jadi kalau misalkan saya susah atau tidak tahu, suka menanyakan ya, alhamdulillah sangat mendukung penuh antara pihak sekolah juga dan juga rekan juga, alhamdulillah sangat mendukung penuh. Alhamdulillahnya ternyata enak ya, soalnya di sini juga ada Bapak Pasilnya. Jadi kalau Bapak tinggal bertanya saja. Mantap sekali. Yang pasti itu ya dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Jadi ketika sudah mendapat dukungan, apapun yang kita lakukan insya Allah sampai kapanpun tidak akan ada hambatan. Alhamdulillah, amin. Baik, ke pertanyaan berikutnya nih. Apa rencana Bapak Riki ke depannya nih, sehingga kegiatan pendidikannya guru penggerak yang Bapak Riki jalani bisa berjalan dengan maksimal? Yang saya lakukan untuk untuk program ini berjalan dengan lancar ya, mungkin salah satunya yaitu koordinasi dengan kepala sekolah, mungkin terus berkoordinasi bahwa misalkan programnya dikasih tahu gitu, terus kepada keluarga juga gitu, sama terus kepada rekan sejawat juga gitu kan. Intinya kalau misalkan program guru penggerak yang saya jalani ini bisa lancar ya, karena saya juga kemarin sempat
keteteran tugas gitu sampai 4 tugas saya kerjakan 1 hari sekaligus. Kenapa? Mantap. Karena waktu kemarinnya itu emang cuacanya lagi ekstrim ya Bu ya, jadi kondisi badannya nggak stabil, jadi kalau itu nama tedamang lah cek bahasa Sunda nama, tapi kan dengan tekad yang penuh, dengan tekad yang kuat, dengan tekad yang saya ingini gitu jalani, alhamdulillah gitu kan tugas-tugas yang keteteran itu sudah saya kerjakan gitu ya. Intinya saya itu harus menjaga kesehatan, karena kalau misalkan kita sehat kita tidak sehat walaupun kita bisa tetap aja tidak bisa dijalankan dengan. Tapi kalau misalkan kita sehat walaupun kita tidak bisa, kita bisa belajar. Betul. Gitu aja Bu. Semangat. Itu yang harus saya lakukan, yaitu menjaga kesehatan agar kita terus bisa menggapai mimpi kita, yaitu lulus bersama angkatan 11. Angkatan 11. Ya, jadi intinya kita bisa berkomunikasi ya dengan sekitar yang ada di kita, apalagi dengan keluarga. Karena bagaimanapun juga itu akan menguras yang ada di rumah. Waktu waktu itu sangat ya akan menguras di rumah, tapi maksudnya gini, itu kan tidak akan berlangsung lama ya. Jadi cuma hanya 6 bulan. Karena 6 bulan itu menurut saya tidak akan memakan waktu yang lama. Jadi kalau dijalani dengan ikhlas itu akan terasa sebentar. Jadi ketika nanti kita di akhir, kok kenapa sih kok udah beres lagi? Padahal kita barusan kemana nih? Jadi intinya kalau kita dengan ikhlas mengerjakan sesuatu dan segala dengan itu, segala apapun menjadi hambatan itu tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi mindsetnya aja kita yang dirubah, bahwa saya bisa. Yang penting kita komunikasikan dengan keluarga kita. Itu kalau di keluarga ya. Tapi kalau di sekolah berarti bersama kepala sekolah, rekan sejawat, dan terutama dengan peserta didik kita. Karena ketika kita sudah melihat peserta didik, wah luar biasa. Ketika kita ada masalah, akhirnya tidak ada masalah kalau kita ke sekolah. Betul gitu. Ya. Guru pasti coba pada begitu. Nih baiklah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Sekarang refleksi ya, penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Riki pelajari, apa nih perubahan yang dilakukan Bapak Riki di ruang kelas? Apakah sudah selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Atau bagaimana sih agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kalau misalkan penerapan mungkin yang tadi sudah disebutkan, karena sebelumnya saya mengajar dengan teacher center gitu kan. Tapi kalau misalkan insya Allah untuk minggu depan mungkin belajar yang pertama gitu untuk efektif gitu kan di tahun 2024-2025, mungkin insya Allah pembelajaran saya akan fokuskan ke apa yang saya sudah pelajari di modul 1.1 agar bisa menyelaraskan antara saya mengajar dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena saya juga sudah tergugah lah istilahnya mengajar, dan cara mengajarnya itu seperti apa, mungkin berinovasi lagi yang baru, terus berkolaborasi juga gitu, agar nanti siswanya juga tidak jenuh lah istilahnya. Kalau misalkan saya mengajarnya hanya begitu-begitu saja gitu, mungkin selama 3 jam itu siswa akan merasa jenuh gitu. Tapi kalau jadi monoton gitu jadi monoton. Tapi kalau misalkan istilahnya saya berinovasi dan juga bereksperimen lah istilahnya, nah insya Allah modul 1.1 ini akan saya jalankan di pelajaran nanti yang saya akan ajarkan ke peserta didik. Berarti next di pendampingan 2 saya tunggu ya. Iya siap Bu. Next pendampingan 2. Iya pendampingan 2 saya tunggu, karena Pak Riki ini akan mencoba untuk menggunakan jadi selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana yang berpusat kepada murid atau peserta didik. Karena selama ini memang murid harus berdasarkan pada guru gitu. Sekarang enggak. Jadi karena memang sekarang berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alamnya kan sangat berbeda ya. Jadi mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi tidak bisa berdasarkan di diri kita, tetapi memang harus berdasarkan pemahaman anak-anak gitu ya, peserta didik, di mana
di situ kan karakternya beda-beda ya. Mungkin Iya, anak yang pasti. sukanya seperti ini, yang tidak suka loncat, tetapi kita karena memang kita nilainya harus loncat, jadi si anak kan harus loncat Iya. gitu ya. Padahal bukan berarti di situ anak harus loncat, tetapi kan bagaimana caranya, metode yang Iya. paling baik itu seperti apa ketika anak harus mendapatkan nilai loncat. Iya, itu. Ya, Iya. tapi anak tersebut tidak bisa loncat gitu. Jadi bagaimana caranya nih supaya anak bisa mendapatkan nilai loncat? Kira-kira metode apa nih yang akan Pak Riki lakukan? Kalau misalkan seperti itu mungkin dari prosesnya mungkin Bu. Hmm. Jadi untuk penilaiannya kita modifikasi lah istilahnya. Kalau misalkan ingin nilai A mungkin ya siswa itu ada yang bisa loncat, ada yang belum bisa loncat, mungkin ada yang takut gitu kan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita diteruskan seperti dipahutkan lah istilahnya harus bisa dan segala macamnya, ya mungkin siswa yang itu tidak akan berani atau tidak akan mendapatkan nilai yang bagus gitu. Tapi dengan cara yang nanti saya akan ajarkan atau akan saya lakukan kepada siswa, mungkin insya Allah dari prosesnya saya akan rubah gitu kan. Kalau misalkan siswa akan mendapatkan hak yang sama gitu. Kalau misalkan untuk mendapatkan nilai 100, karena dari sini juga sudah disebutkan bahwa kodrat alam atau kodrat yang mereka bawa tidak bisa dirubah. Betul. Tetapi kita harus menuntunnya ke arah yang lebih baik dan juga mengasahnya agar bakat-bakat yang tersimpan di dalam diri siswa itu bisa kita majukan menjadi sesuatu hal yang luar biasa atau berprestasi. Betul ya, betul sekali. Mungkin ibaratnya gini, ketika ada anak yang tidak suka, bukan tidak suka, maksudnya dia trauma kalau ketika loncat. Berarti kan kita bagaimana caranya supaya metode loncat tersebut si anak bisa. Berarti kita bisa melihat video. Iya. Ya, memperlihatkan ke video atau bahwa loncat yang baik seperti ini. Jadi nanti ketika kamu loncat kamu tidak akan terjatuh. Atau misalkan apa itu pengertian dari loncat? Iya. Mungkin seperti itu. Jadi bukan ke keterampilannya, tetapi ke basically ke kognitifnya gitu ya. Jadi banyak cara untuk anak mendapatkan nilai yang sama haknya kepada dengan yang lain. Kalau yang lain itu bisa loncatnya, tetapi kalau anak ini tidak loncatnya, tetapi kita kasih pengertian atau bisa melihat video atau mungkin juga apa sih itu loncat. Ya, tetapi anak akhirnya mendapatkan penilaian yang sama, haknya yang sama. Itulah pembelajaran berdiferensiasi. Karena memang betul ya. Jadi kita jangan memaksakan kehendak apa yang ada di buku. Ya, pembelajaran, tetapi kita juga harus melihat karakteristik anak, apakah anak itu bisa atau tidaknya. Ya seperti itu Pak Riki. Hebat Pak Riki, luar biasa, mantap. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih, apa saja nih pembelajaran yang sudah Pak Riki dapatkan dari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Pak Riki untuk melakukan perubahan tersebut? Pasti kadang kan terdorong ya, saya nih harus begini. Tadi kan kata Pak Riki dari awal bahwa saya tadinya pembelajarannya yang berpusat kepada guru. Jadi si anak harus mendengarkan saya, si anak harus mengikuti saya. Tetapi setelah mengikuti program guru penggerak ini, ternyata saya tergugah nih, ada perubahan-perubahan. Nah, kira-kira perubahan apa nih yang Pak Riki lakukan? Perubahan yang saya lakukan ya mungkin kalau misalkan dari pembelajaran ya mungkin nanti saya akan rubah gitu cara belajar, cara mengajar saya dari yang tadinya teacher center menjadi student center. Nah, itu yang nanti saya akan rubah mungkin. Terus saya akan mencari atau melihat dulu potensi anak seperti apa, jadi guru harus lebih jeli melihat bakat anaknya itu seperti apa gitu. Jangan asal misalkan dari kurikulumnya harus basket gitu. Kalau misalkan bola basketnya si anak nggak bisa, kenapa harus dipaksakan harus bisa gitu kan? Tapi saya mencari dulu anak ini bisanya seperti kalau misalkan anaknya bisa bela diri, ya udah nanti kamu diasahnya di bela diri saja. Jadi nanti saya akan insya Allah yang saya akan lakukan ke siswa mungkin melihat dulu bahwa siswa itu bagusnya atau bakatnya kemana gitu. Nanti kalau misalkan sudah terlihat atau sudah mungkin bagusnya seperti ini, kalau misalnya sudah lihat insya Allah nanti diasah lagi. Dan alhamdulillah kalau misalnya di sini
saya juga dipercaya untuk tahun ini ada ekskul baru yaitu Hebat, luar bela biasa. diri karate. Insya Allah langsung turun jadi pelatihnya juga. Hebat, keren. Tapi jadi saya jangan ditendang ya. Insya Allah. Mantap, luar biasa. Karena memang karate itu bagus ya kalau buat perempuan juga. Karena memang zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Kita harus banyak persiapan. Insya Allah. Hebat, mantap, luar biasa. Sekolah SMP Negeri 3 Pasai ini. Nah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana nih respon peserta didik ya yang Bapak ada di SMP Negeri 3 Pasai ini atas perubahan yang dilakukan, dan bagaimana Bapak melihat respon tersebut atau respon dari peserta didik? Kan Bapak nih melakukan perubahan nih. Nah, respon dari peserta didik itu seperti apa? Mungkin untuk perubahan dari dulu kan waktu belum masuk CGP saya belajarnya ya gitu-gitu aja gitu pada umumnya gitu. Yang saya udah beberapa tahun mengajar ya hanya seperti itu. Mungkin kemarin waktu pas masuk jadi jadi pemateri lah di MPLS gitu kan, apa yang mungkin sedikit saya lakukan udah 2 kali pertemuan di kelas yang sama gitu kan, dari waktu dulu siswa yang sekarang udah kelas 8 sama siswa yang baru masuk kelas 7 itu alhamdulillah responnya luar biasa gitu. Jadi antusias gitu. Jadi siswa di kelas itu bahkan temen sejawat juga atau rekan di sini ya, ada apa gitu ramai gitu di kelas tersebut, padahal kan baru pertemuan gitu kan, belum masuk ke pembelajaran tapi udah seantusias seperti itu. Insya Allah kalau misalkan nanti sudah masuk ke pembelajaran, insya Allah akan lebih ramai lagi lah kalau misalkan sudah diterapkan dari modul 1.1 ini ke aksi nyata yang sebenarnya di lapangan gitu. Jadi sudah nempel ya modul 1.1 ini ya. Sudah apa ya istilahnya, sudah gak tahan pengen mengeluarkan lah gitu. Sip. Oke, mantap sekali. Jadi memang ya respon dari peserta didiknya sangat antusias ya dalam pembelajaran yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Luar biasa. Dan sekarang nih ke pertanyaan berikutnya. Apa nih hal yang sudah baik dari perubahan tersebut? Ya kan sudah berubah ya, ada respon baik dari peserta didik juga. Ini kira-kira hal yang sudah baik dari perubahan tersebut, tetapi apa sih yang harus diperbaiki? Apa saja yang harus diperbaiki untuk kedepannya? Karena memang perubahan itu ada yang baik, mungkin ada yang kita harus perbaiki. Tetapi kalau yang sudah baik, tetap kan kita bukan stuck di situ saja. Tapi kita harus bisa memberikan gagasan atau inovasi yang lebih baik lagi. Jadi jangan ketika kita ada kamu udah bagus ya enggak. Tetap inovasi itu harus lebih berkreatif, berkarya menjadi lebih baik lagi. Nah, itu bagaimana? Kalau misalkan ini untuk siswa atau untuk pribadi nih? Ini berarti untuk diri kita. Untuk diri kita. Kalau misalkan untuk diri kita atau saya pribadi mungkin sangat-sangat banyak sekali yang harus diperbaiki gitu Bu ya. Karena apa? Karena mungkin saya masuk ke CGP ini istilahnya kalau misalkan secara kasarnya emang bodoh sekali gitu, nggak tahu apa-apa gitu Bu ya istilahnya sebelum. Tapi bodoh sekali tapi luar biasa ini bagaimana? Jadi gimana gitu ya, ilmu itu yang ada di CGP ini emang apa gitu ya, yang saya sebelum saya masuk ke CGP ini belum pernah saya dapatkan gitu. Walaupun pernah membaca tetapi aksi nyatanya atau realisasinya belum saya pernah lakukan kepada siswa gitu. Tapi sesudah masuk ke CGP ini ya harus dilakukan apa yang harus pembelajaran di sini harus direalisasikan di dunia nyata gitu. Makanya banyak sekali di dalam diri saya yang harus saya perbaiki gitu. Makanya saya insya Allah untuk program guru penggerak ini saya insya Allah antusias sekali karena saya ingin merubah konsep atau pemikiran saya sebagai pengajar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya gitu. Keren. Karena istilahnya saya punya prinsip satu, proses tidak akan mengkhianati hasil
itu ya. Kalau dalam proses, insya Allah kalau misalkan prosesnya baik dan dijalankan dengan lancar, insya Allah apa hasil yang kita inginkan dan kita cita-citakan akan terrealisasikan dan terwujud dengan sebaik-baiknya itu. Dengan apa yang kita harapkan. Iya, intinya dengan apa yang kita harapkan itu. Iya, betul sekali ya. Jadi segala sesuatu juga harus dilaksanakan dengan setulus hati, karena dengan setulus hati itulah yang akan mendapatkan sesuatu pun dan tujuan tercapai. Betul. Jadi proses, jadi ketika proses kita baik, insya Allah nanti jadi hasil tidak akan proses tidak akan mengkhianati hasil. Memang betul ya. Jadi prosesnya ketika kita prosesnya baik, dan insya Allah nanti hasilnya juga akan baik gitu. Ya. Tapi yang penting berdoa. Iya, gitu. Segala sesuatu memang Allah lah yang menakdirkan ya. Tapi kalau misalkan kita prosesnya baik, Allah juga masa iya sih gitu kan, kita sudah itu kan gitu aja. Tapi ketika kita misalkan gini, memang kita kan yang melaksanakan, terus nanti kan Allah yang ini. Masa sih enggak, itu semua kembali lagi kepada Allah, karena kita hanya sebagai umatnya, supaya bisa bersabar, bisa menerima ketika misalkan nih kita sudah proses sudah benar-benar, tetapi kalau memang Allah belum menghendaki, berarti itu memang bukan rezeki kita, itu bukan rezeki kita. Jadi kita juga di sini harus bisa berlatih bersabar, karena apapun menurut kita tidak baik, tetapi Allah tahu bahwa itu yang terbaik buat kita. Mantap. Ya, jadi jangan sekali-kali gini, saya udah baik nih, pasti hasil saya baik. Semuanya juga kembalikan lagi kepada Allah. Ya, karena memang Allah lah yang menentukan. Jadi kalau ketika kita bilang saya prosesnya udah baik, tetapi kenapa hasilnya tidak baik, tidak sesuai? Nah, berarti di situ kita ada kesombongan. Iya, itu. Ya, di situ kita ada kesombongan. Kenapa disebut kesombongan? Ya, karena kan kita tidak sadar sebagai manusia. Ya, ketika kita dipuji, wah, gitu. Padahal ketika kita ada pujian itu bukan suatu yang yang menjadi kita suatu kebanggaan, bukan, tetapi kita juga harus kembali lagi kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ketika saya mendapatkan pujian ini, tetapi ketika kita mendapatkan cobaan juga kita tetap bilangnya alhamdulillahirabbil alamin, tetapi ada istighfar. Mungkin kita kembali lagi kepada kita bahwa itu kita mendapatkan cobaan dari Allah, berarti Allah memberikan yang terbaik kepada kita, gitu ya. Jadi betul, bukannya berarti kita tidak boleh proses. Jadi tetap istilahnya seperti itu. Jadi takutnya nih, yang ditakutkan ketika kita sudah berusaha lebih baik, tetapi Allah belum menentukan atau belum menakdirkan kita untuk tidak baik nih hasilnya. Nah, seperti itu ya. Tapi tetap semangat. Yang penting kita sudah berjuang. Insya Allah lah ini pada lulus semua. Nah, gitu. Nih sekarang sama aja kayak gini, kayak ke peserta didik. Kita kan sudah berusaha nih, sebagus mungkin memberikan pembelajaran, sudah sesuai nih apa yang diharapkan oleh berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tetapi hasilnya tidak maksimal, karena itu sebenarnya bukan salah dari diri kita, bukan salah dari anaknya, mungkin metodenya, nah sama kayak kehidupan juga kita gitu, mungkin metode kitanya yang terlalu sombong atau gimana, itu juga samalah di dalam pembelajaran juga sama. Jadi ketika kita mau melaksanakan suatu pekerjaan, ya jadi semuanya juga harus terlibat. Harus terlibat. Jadi di mana ada kepala sekolah, di mana ada guru yang lain, di mana ada peserta didik. Jadi bukan hanya kita yang bekerja sendiri. Berdasarkan kita itu baik, tetapi belum tentu baik di mata orang lain. Jadi intinya harus berkolaborasi juga dengan yang lainnya. Betul. Mantap ya. Sip. Oke ya. Hidup mah selalu berkolaborasi, intinya itu. Karena kita makhluk sosial ya. Nah, itu. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Baiklah nih ke pertanyaan berikutnya. Perubahan konkret yang sudah Pak Riki atau yang telah dilakukan di dalam kelas, ya. Apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan atau aksi nyata modul 1.1? Mungkin untuk yang sudah dituangkan gitu kan, yang dulu mungkin untuk sekarang
belum gitu, belum. Mungkin nanti di aksi nyata yang berikutnya saya akan tuangkan gitu kan apa yang jadi perubahan yang terjadi di dalam kelas atau di kenyataan itu seperti apa. Mungkin yang dulu yang sudah saya tuangkan adalah pembelajaran dari mana di sini nyata saya udah menulis gitu. Kemudian media pembelajarannya seperti apa gitu. Terus berkolaborasi atau perencanaan seperti apa gitu. Jadi intinya kalau misalkan saya sebagai guru itu harus benar-benar bisa mengendalikan memodifikasi atau berinovasi terus-menerus. Jangan sampai kita stuck di situ. Seperti tadi kata Ibu bilang, kalau misalkan kita sudah benar, jangan merasa benar, tapi kita harus terus menggali berinovasi yang baru agar nanti pembelajaran selanjutnya atau pembelajaran kepada siswanya tidak monoton dan juga tidak jenuh lah istilahnya. Jadi kita harus terus berinovasi karena di sini juga guru penggerak juga punya slogan tergerak, bergerak dan juga menggerakkan gitu. Menggerakkan saha itu kan. Jadi menggerakkan guru yang rekan sejawat. Ya rekan sejawat lah istilahnya gitu, Bu. Sip, mantap ya. Jadi memang itu moto dari guru penggerak ya, atau program guru penggerak ini, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi ketika kita sudah tergerak, berarti kita bergerak, sudah bergerak kita harus bisa menggerakkan. Berarti kan menggerakkan di sini bisa jadi peserta didik ya kan, bagaimana peserta didik menjadi manusia yang berkarakter, intinya kan gitu ya. Kalau di program guru penggerak ini bukan hanya dari akademik tetapi karakter yang harus ditimbulkan kepada peserta didik karena memang sekarang zamannya sudah beda ya seperti itu. Terus menggerakkan juga rekan sejawat, bagaimana caranya nanti bisa mengikuti pembelajaran yang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi bukan hanya kita yang mengajar saja, tetapi juga kita harus yang berpihak kepada murid. Iya, seperti itu. Mantap ya Pak Riki ini. Nah, sekarang kita ke pembuatan kerangka portofolio Pak Riki ya. Nih, media atau platform apa nih yang akan Pak Riki gunakan untuk membuat portofolio digital? Mungkin tadi saya juga bilang dari awal kalau misalkan ke IT itu kan mungkin agak kurang gitu Bu ya. Mungkin saya nanti lihat-lihat dulu, cari referensi dulu gitu yang bagusnya itu seperti apa gitu kan, nanya-nanya lah istilahnya gitu kan. Ada teman juga yang bagus lah IT-nya gitu kan untuk membuat portofolio digital itu seperti apa gitu. Mungkin untuk saat ini saya kemarin di di Lokakarya yang pertama atau yang orientasi itu mungkin disarankan mungkin untuk memakai Google Site. Google Site. Tapi kalau misalkan nanti ada yang lebih bagus atau misalkan itu yang lebih baik lagi ya mungkin kita akan memakai yang itu gitu kan. Nah, untuk sementara untuk saat ini mungkin saya mengumpulkan dulu aja gitu bahan-bahan yang nanti akan dijadikan portofolio gitu. Nanti kalau misalkan sudah ketemu celahnya atau sudah enak lah yang istilahnya yang saya bisa lakukan sendiri gitu di rumah gitu ataupun di sekolah ya mungkin itu yang saya akan pakai gitu. Nah, untuk sampai saat ini mungkin saya yang dipersiapkan itu bahan-bahannya dulu gitu. Jadi belum memikirkan atau belum belum sampai ke saya akan memakai ini gitu. Tapi untuk saat ini yang disarankan itu memakai Google Site mungkin itu. Mungkin medianya bisa menggunakan Canva ya kan atau PowerPoint, banyak sekali ya. Karena di Canva itu memang banyak sekali fitur-fitur yang kita bisa gunakan. Nanti di situ kita buat portofolio digital. Jadi bahan referensinya Bapak bisa lihat di YouTube lah. Sekarang mah banyak lah pembelajaran. Banyak di YouTube gitu ya bisa kemarin dilihat. Juga untuk tugas-tugas emang pembuatannya di Canva gitu, tapi setelah di Canva saya dibikin lagi ke buku digital gitu. Yang bagus memang saya lihat pas di DK1 di DK itu kan pakai itu prayer. Gitu. Ya tadi juga kata saya tuh ini hebat sekali. Kata Papa saya juga ada teman kalian yang bikin buku gitu, buku digital. Apakah buku saya gitu kan gara-gara bilang karena itu kan
menurut saya ya bagus gitu. Iya, bagus soalnya gitu. itu kan jarang-jarang sekali ya. Iya, Jadi nanti juga saya bisa sharing, bisa belajar nih ke Pak Riki nih, bagaimana cara membuat. Karena memang itu bisa membutuhkan waktu yang agak lumayan Iya, ya. Lumayan kan. lumayan, Jadi Bu. itu semua itu teh harus nih. Jadi kalau Canva kan kita sudah biasa Iya. gitu ya. Tetapi kalau memang prayer kan namanya ya. Iya, Prayer itu kan itu memang sebenarnya memang sudah ada aplikasinya, Iya. tapi kita tinggal mengetik. Tapi ya tetap aja sih kalau kita itu kan nanti bisa dimasukkan ke apa ya namanya, disarankan ke blog. Oh Ya iya, kan, ke blog iya, kan, iya. itu kan itu bagus sebenarnya, Iya. yaitu prayer itu ke blog. Nanti di sana bisa teman-teman kita bisa melihat, bisa saling memberikan komentar. Komentar, iya. Mantap, itu bisa loh, bagus. Jadi itu hasil karya kita udah masuk ke blog. Iya, gitu kan. Bisa keren ya nanti Iya. ke sana ya. Mantap. Belajar juga. Nih sekarang nih ke pertanyaan kedua nih, komponen ya, komponen apa saja nih yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital. Komponen. Jadi isi-isinya apa aja? Komponen yang mungkin isi-isinya mah semuanya tentang apa yang sudah saya lakukan di guru penggerak mungkin Bu ya. Jadi istilahnya kalau portofolio itu perjalanan mungkinnya, Betul. perjalanan mungkinnya. Jadi Perjalanan istilahnya dari awal. gitu kan, istilahnya sejarah kita lah yang disimpan ke dalam suatu apa ya itu ya, suatu buku lah istilah portfolio itu. Jadi nanti Tetapi menjadi berupa elektronik. iya beberapa elektronik, tapi jadi untuk kenang-kenangan Betul, kita betul, gitu. betul. Dari awal saya sebelum jadi guru penggerak dan setelah jadi guru penggerak. Nah, insya Allah nanti sebelum guru penggerak saya akan masukkan, dan pas prosesnya juga saya akan masukkan. Harus itu, Dan harus. juga nanti setelah saya jadi guru penggerak saya insya Allah juga masukkan gitu. Jadi saya mengingat sebelum dan sesudah, dan pas jadi guru penggerak jadi ada perbedaannya gitu. Jadi saya bisa melihat lagi, oh ini waktu dulu sebelumnya, oh ini lagi prosesnya, oh ini sesudahnya. Ini istilahnya yang saya akan tuangkan ke dalam portofolio yang nanti saya akan bikin, yaitu semua perjalanan dari sebelum, proses, dan sesudahnya saya akan masukkan ke dalam portofolio. Sip, mantap. Karena portofolio digital itu kenapa diharuskan di guru penggerak itu, jadi ketika nanti kita mau panen karya di akhir itu bisa dipresentasikan. Jadi nanti bisa diperlihatkan kepada para pengunjung. Oh gitu ya. Nanti, nah ini nih perjalanan kita dari awal sampai akhir, dan akhirnya kita lulus. Oh iya, lulus. Semoga aja Amin. sampai ke tahap panen karya. Iya, masih lama ya. Masih lama, aduh. 5 bulan lagi. Enggak akan juga. terasa. Mereka sekarang ke pertanyaan berikut nih. Terus seperti apa nih bentuk penyajian portofolio digital yang akan Pak Riki buat? Mungkin bentuk atau penyajiannya yang pertama mungkin foto-foto ya, foto-foto atau yang sudah pernah dilakukan, terus video-video yang ada gitu kan dalam proses Zoom atau misalkan lokakarya gitu kan. Insya Allah lah kalau misalkan nanti ada waktu, saya juga akan menyempatkan membuat suatu karangan karangan tulisan lah yang menggambarkan dari tadinya saya bukan siapa-siapa menjadi siapa gitu. Jadi siapa saya, guru gitu. penggerak. Setelah saya nanti mengikuti proses guru penggerak ini gitu. Ini kita buat buku ya, kolaborasi. Siap Bu, siap. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih, apakah dalam penyajian portofolio digital ini sudah sesuai dengan panduan yang ada? Untuk penyajiannya mungkin panduannya belum maksimal ya untuk itunya, tapi nanti setelah ada dan juga setelah portofolio yang saya akan bikin, mungkin nanti panduan-panduan yang sudah dijelaskan atau sudah dibaca nanti insya Allah akan selaras atau sekeinginan saya gitu, seperti ini gitu. Insya Allah kalau misalkan nanti pendampingan selanjutnya
mungkin saya nanti akan paparkan lagi bagaimana saya membuat portofolio, bagaimana saya menyimpan atau bahan-bahan yang akan disajikan gitu kan. Insya Allah lah pendampingan yang selanjutnya saya akan lebih mengeksplor lagi apa Next, yang saya tunggu. Yang saya lakukan sebelum atau yang sesudah yang itu diajarkan di guru penggerak gitu. Luar biasa. Oke lah, sekarang kita ke diskusi peta posisi ya, atau rencana pengembangan diri dan kompetensi guru penggerak. Nih, pertanyaannya, kompetensi apa nih yang sudah baik menurut Pak Riki, dan mengapa hal ini bisa dikatakan baik oleh Pak Riki? Kompetensi, maksudnya kompetensi gimana, Bu? Kompetensi yang ada pada diri kita. Oh, kompetensi yang sudah baik nih. Menurut saya sudah baik nih, misalkan dalam reflektif atau dalam kolaborasi atau dalam inovasi. Kompetensi yang di diri kita yang sudah baik. Kalau misalkan kompetensi yang saya miliki, jujur dari apa itu kolaboratif, apa itu reflektif, atau itu inovatif gitu kan, saya masih kurang semuanya, jujur gitu kan, jujur masih kurang. Gak apa-apa, orang jujur dikasih Tuhan. Jujur masih kurang semuanya gitu kan. Tapi ada satu gitu kan yang saya tonjolkan gitu di dalam pembelajarannya sebelum masuk ke calon guru penggerak ini, yaitu inovatif. Ya, kenapa inovatif? Karena pemikiran saya, kalau misalkan guru olahraga yang nggak inovatif atau nggak berinovasi, itu akan kurang gitu. Cara pembelajaran. Kenapa bisa kurang? Karena di setiap sekolah mungkin alat sarana prasaranya kan berbeda gitu kan. Jadi misalkan di sini hanya untuk kurikulumnya atau pembelajarannya tentang bola besar, yaitu bola basket ya. Di sini ada satu bola, terus siswanya ada 36. Kalau misalkan guru olahraga yang tidak berinovasi atau berinovasi, ya mungkin susah gitu. Monoton gitu ya, jenuh nanti satu bola gitu kan dipakai oleh 36. Tapi kalau misalkan gurunya yang inovatif, walaupun tidak ada bola sekalipun, ya insya Allah bagus. Nah, itu yang mungkin saya tonjolkan sebelum jadi guru penggerak. Nah, setelah guru penggerak saya ikutin, semuanya insya Allah saya akan tonjolkan kepada siswa. Mantap, luar biasa nih Pak Riki ini ya. Memang betul ya, segala sesuatu juga dengan pembelajaran yang inovasi, jadi akan menghasilkan sebuah karya. Jadi itu dimana kita yang harus berkreatif ya. Karena kalau gurunya tidak kreatif, ya nanti si anaknya juga jadi monoton ya. Apa yang harus kita andalkan, kata si anak teh si bapak nage gitu. Terus abg pada juara kumaha cenah ada bapak nage gitu. Nah, kan akhirnya jadi kembali lagi ke kita gitu ya. Jadi bagaimana caranya kalau namanya seorang guru harus mempunyai ide, terus mempunyai kreasi, dan dengan kekreatifan itulah yang akan menjadikan si anak bisa menonjol bakat-bakatnya gitu ya. Betul sekali. Baiklah, ke pertanyaan berikutnya, kompetensi apa nih yang perlu ditingkatkan? Tadi kan udah inovasi ya yang Bapak sudah ini tonjolkan. Nah, mengapa hal ini menjadi fokus? Nah, kira-kira kan tadi apa yang harus ditingkatkan, tetapi ini tak fokus nih buat saya karena saya masih kurang di ini misalkan. Nah, jadi sebagai kompetensi yang perlu ditingkatkan oleh Bapak Riki. Kalau misalkan yang perlu ditingkatkan dalam dalam diri pribadi saya juga gitu kan, emang semuanya harus ditingkatkan juga gitu Pak. Tapi yang harus fokus di dalam diri saya yang harus ditingkatkan itu tentang kolaboratif. Kenapa kolaboratif? Karena kalau misalkan hanya di sekolah saja gitu kan, hanya di sekolah saja, mungkin waktunya terbatas gitu Bu ya, dengan siswa ataupun dengan rekan gitu kan, untuk berkolaborasi secara secara baik atau secara gimana gitu istilahnya. Tapi emang kemarin saya sudah melakukan kolaboratif ini gitu kan dengan teman sejawat. Tapi menurut saya agak kurang gitu kan, karena MGMP dari PJOK ini
membahasnya bukan hanya soal pembelajaran saja gitu, tetapi hanya membahasnya tentang kejuaraan. Kebanyakannya seperti iya, itu ya. kebanyakannya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada waktu yang lebih gitu kan, saya ingin meningkatkan kolaborasi ya, jangan jauh-jauh dulu gitu dengan rekan SMP yang pekerjaan di sini gitu. Ingin sekali mengadakan misalkan seperti workshop lah pada anak-anak gitu Bu. Jadi workshop tentang olahraga gitu. Tentang olahraga. Jadi olahraga itu tuh apa sih gitu kan? Pentingnya olahraga tuh seperti apa sih gitu. Pengennya itu seperti itu. Jadi menggerakkan teman juga, menggerakkan siswa-siswa agar tidak hanya kita ke sekolah itu tidak hanya mengajar saja, tapi dari intinya mengajar sebagai guru olahraga, kita harus bisa menjabarkan pada siswa bahwa olahraga itu sangat penting bagi tubuh atau kesehatan diri kita. Karena kalau misalkan sehat itu mahal gitu. Itu ini aja sih yang ingin saya gitu tonjolkan atau saya fokuskan, yaitu tentang kolaboratif, bahwa saya ingin terus sharing dengan teman saya gitu kan, cara mengajarnya ataupun cara memajukan sekolah itu seperti apa, bukan hanya di pembelajaran saja, tetapi cara untuk sekolah maju itu seperti apa gitu, bukan hanya juga dengan guru mata pelajaran yang sama, tapi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain juga saya ingin gitu berkolaborasi gitu, bahasa Inggrisnya gitu seperti apa, matematikanya gitu. Jadi kita ingin sharing. Untuk sampai saat ini mungkin saya hanya dengan guru yang sama gitu, guru olahraga, belum sampai ke guru yang lain gitu. Tapi untuk kedepannya saya ingin sharing dengan guru-guru yang lain gitu. Jadi next ingin sharingnya. Nih kiat-kiat nih, kira-kira Pak Riki kan tadi sudah mau menggerakkan nih ya, menggerakkan dengan cara sharing, dengan cara kolaborasi, bukan hanya dari guru yang sama ya, tetapi dengan guru yang berbeda. Kiat-kiatnya apa nih kira-kira? Pasti saya bisa nih untuk melakukan itu. Jadi kira-kira apa nih? Ya mungkin pertamanya sih kita ajak ngobrol dulu ya, ajak ngobrol, pendekatan dulu gitu kan, nggak langsung. Kalau misalkan yuk kita gini, mungkin ya kata yang lain apaan sih gitu kan. Nah nanti dari hasil obrolan itu kira-kira akan mendapatkan suatu apa nih? Nah mungkin dari obrolan itu saya akan masukkan sedikit tuh, kita ngajak kalau misalkan yuk kita bikin seperti ini yuk gitu kan, maksudnya bikin apa tuh? Bikin kalau misalkan rencana mungkin bukan rencana dadakan mungkin ya, kalau misalkan di stuck seperti ini sama Bu Haji gitu kan, mungkin ya kita bikin hal yang positif, atau misalkan bikin pertandingan atau misalkan bikin ngumpulin anak-anak, kita ngobrol tentang wawasan mungkin ya, seperti itulah istilahnya. Jadi tidak ke siswanya itu bukan hanya kamu di sekolah bukan hanya untuk belajar saja, tetapi untuk untuk menjadikan kamu itu sebagai siswa yang bisa berkarakter gitu kan. Dan juga di sini juga kan ada yang namanya ketua OSIS gitu punya. Jadi kita di sini juga selalu mencoblos gitu kan ya. Jadi itu tuh jadi berdemokrasi gitu ya, belajar demokrasi. Jadi di SMP ada kan ya tema demokrasi. Jadi si gurunya itu kita ajak, misalkan yuk kita ajarin sama anak-anak bahwa cara berdemokrasi itu seperti apa ya, mungkin seperti itulah. Nah gini nih, untuk mewadahi guru-guru nih, bentuk apa nih mewadahi gurunya? Tadi kan dari mulai ada obrolan, adanya sharing, saya punya program seperti ini, ide seperti ini, nama wadahnya. Biar terbentuk suatu wadah tersebut antara Pak Riki dengan guru yang sama dan juga dengan guru yang lain. Malahan mungkin nanti bisa berkembang dengan guru-guru dari luar SMP Paseh 3 ini. Nah, wadahnya itu apa? Wadahnya itu mungkin kasih nama mungkin ya, atau misalkan terserah nih. Saya mau menggali dulu nih, Pak Riki. Soalnya ini seru ya, obrolan kita itu seru gitu ya. Jadi saya jadi ingin
menambah wawasan Pariki juga ya. Iya, Jadi kan iya. Pariki udah oke tadi kan katanya saya ingin nih menggerakkan. Tapi kan ketika kita sudah mendapatkan teman ya Iya. kan. Nah, itu kan kita harus ada wadahnya. Iya. Nah, itu wadahnya itu apa nih? Pasti saya yakin di sini ada, tapi Pariki bukan kurang peka, jadi gini. Lupa atau kadang kan kita kalau lagi ngobrol gini kadang suka lupa ya. Padahal di sini saya yakin pasti ada, Iya. pasti ada nih wadah suatu perkumpulan itu. Ya. Perkumpulan kalau misalkan saya di sini ya baru 1 tahun. Oh, jadi baru 1 tahun tapi nggak apa-apa ya 1 tahun nggak pasti tahu gitu. Baru 1 tahun jadi belum diajarkan ke temennya. belum diajarkan gitu, jadi belum mengeksplor semuanya gitu, apa yang ada di sini gitu, belum mengeksplor. Tapi kalau misalkan nanti saya saya udah berkecimpung lah istilahnya, sudah mengenal satu sama lain di sini, jujur saya di sini masih meraba-raba gitu Bu, maksudnya meraba-raba ya istilahnya. Tapi meraba-raba udah oke ya, sudah mempunyai jiwa seorang pemimpin. Jadi saya harus bisa menggerakkan teman. Malah gitu kan kata guru yang lain juga diam-diam menghanyutkan gitu. Maksudnya diam-diam menghanyutkan. Yang lain juga ada gitu Bu di sini ya, dari angkatan 7 sampai angkatan 11 ini dia ngikutin terus CGP belum lulus tetap. Itu belum rezeki. Iya, tapi saya yang istilahnya baru gitu ke sini, nggak tahu juga guru penggerak gitu, pas ikutan langsung lulus gitu. Alhamdulillah juga itu rezeki saya gitu. Karena Allah tahu yang terbaik buat umatnya. Iya gitu. Kata yang lain juga, ya diam-diam menghanyutkan gitu. Karena saya bukan nggak bergabung, tapi saya masih malu gitu Bu. Jadi meraba-raba katanya. Meraba-raba kata Ibu tadi mewadahkan. Ya saya belum terpikirkan apa gitu ya yang harusnya jadi wadah di sini gitu. Kalau di setiap sekolah kebetulan sekarang sudah ada PMM. Oh. Nah, PMM. itu kan ada komunitas belajar yang disebut dengan Kombel. Ya. Itu pasti setiap sekolah pasti ada Kombel. Kalau misalkan di sini belum ada, disinilah nanti Pak Deki yang menjadi pencetus. Oh, siap. Mungkin waktu itu Ibu ya yang seminar Kombel itu ya. Ya. ada Bu Aja juga gitu. Mungkin saya bisa sharing ke Bu Aja ya. Kebetulan kalau di Kabupaten Bandung saya sebagai ketuanya juga ya, temu guru guru Kabupaten Bandung Cerdas. Terus jadi gini, nanti kalau misalkan memang belum ada di sekolah Pariki, nanti Pariki lah yang menjadi pencetus, ketua Kombelnya, atau mungkin siapa aja di sini kan ada Bapak Pasil ya kan, nah, mungkin Bapak Pasil nanti ketua Kombelnya Pariki nanti yang bisa menggerakkan teman-temannya. Yuk kita wadahi, kita sharing. Jadi di sini bukan yang terbaik, bukan siapa yang baik, tetapi kita sama-sama untuk belajar. Iya, siap. Tapi saya juga diizinkan sharing sama Ibu ya. Nah itu ya, jadi karena memang di Kabupaten Bandung ini diwajibkan sekali untuk adanya Kombel satuan. Jadi setiap sekolah harus ada Kombelnya. Karena di mana ada Kombel berarti di situ tergeraklah pendidikan bahwa kita benar-benar untuk, karena guru itu kan bukan hanya stuck di situ saja, tetapi kita harus saling sharing untuk saling berkolaborasi bagaimana nanti yang tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu kan. Jadi bukan hanya sekarang Pak Diki kan menjadi guru penggerak. Oh, saya di guru penggerak ini nih pembelajarannya seperti ini. Itu kan Pak Diki bisa menjadi pencetus di situ ya, nanti bisa menjadi pematerinya atau narasumbernya. Tapi kan yang namanya Kombel itu kita harus daftarkan dulu di PMM. Siapa sih yang menjadi orang-orang ya yang terdaftar Kombel di PMM itu? Berarti kita harus melaksanakan dulu aksi nyata. Sudah kan? Sudah aksi nyatanya? Aksi nyata di PMM. Aksi nyata itu di aksi nyata PMM kan ada pelatihan. Ada pelatihannya kan? Ada pelatihan. Nah, itu di situ kita mengerjakan aksi nyata atau mengerjakan modul. Nanti kita mengerjakan aksi nyata, nanti kita muncullah sertifikat. Ya, kalau misalkan di PMM jujur kalau misalkan baca-baca sudah. Nah, nanti kita karena berhubung sekarang sudah menjadi guru penggerak, wajib untuk melaksanakan. Nah, kalau itu yang hijau itu cuma video sama buku modulnya, tapi yang aksi nyatanya belum, hanya satu.
yang sertifikat sudah. yang sudah. Nggak apa-apa. Yang penting kan itu kurikulum dulu kan. Bagaimana cara memahami kurikulum. Jadi Pak Riki itu bisa menjadi ketua Kombel. Bisa menjadi ketua Kombel karena ketika kita mau membuat Kombel di PMM kita harus sudah melaksanakan minimal 1 aksi nyata. Iya. Udah punya sertifikat 1, Bu. Oke, berarti itu enggak sia-sia ya. Enggak sia-sia. Karena kebetulan saya juga kemarin udah hampir 27 sertifikat. Wah, mantap. Sudah bisa menjadi penelaah aksi nyata juga waktu bulan Maret. Seperti itu. Jadi bukan hanya jadi gini, seorang guru itu bukan hanya ngajar, tapi kan di samping itu juga kita harus bisa menambahkan ilmu dan wawasan. Jadi bukan hanya buat diri kita tetapi bisa sharing. Jadi bukan berarti kita yang terbaik, bukan. Tetapi kita sharing, memberikan pengetahuan kita kepada rekan kita. Iya. Ya. Sip Kombel ya. Insya Allah Kombel. Saya tunggu ya di next pendampingan kedua ya. Karena itu juga nanti kan akan berpengaruh ke di modul 2 itu nanti ada komunitas belajar. Nanti juga kita akan bahas di pendampingan di Lokakarya 1 kita akan bahas. Bentar Bu, Kombel itu yang ada di VMM? Enggak. Kita daftar Kombel gitu, Kombel kita buat. Kombel sekolah kita ada kan? Ada. Pasti ada. Ada yang nggak mungkin nggak ada. Apalagi di sini ada fasilitator. Yang anggota pertamanya itu saya justru waktu kalau nggak salah itu ada grupnya komunitas belajar lah gitu. Saya juga nggak tahu gitu fase 3 gitu. Emang itu sudah terdaftar kan di PMM? Iya. Siapa ketuanya? Ketuanya itu fasilitator. Ini pasti. Itu nggak mungkin itu pasti ada. Nggak apa-apa, itu sudah ada. Berarti nanti tinggal digali aja, tinggal diasah aja. Jadi bagaimana caranya kita mau buat IHT, kita buatkan link Zoom, nanti kita masukkan ke PMM. Nanti semua orang bisa melihat bahwa Kombel kita berjalan dengan lancar. Iya, siap Bu. Itu kan mungkin karena kesibukan karena kesibukan jadi Kombel fase 3 ini belum berjalan. Berjalan sudah mungkin. Berjalan sudah mungkin. Iya, pernah berjalan tapi cuman berhubung keburu libur jadi gitu dulu. Nanti kita digerakkan lagi oleh Pak Riki. Soalnya saya belum tahu itu komunitas belajar itu apa gitu. Soalnya masuknya itu sebelum saya menjadi CGP gitu. Gak apa-apa. Itu nanti Pak Riki bisa lah ke temennya, nanti kepada kepala sekolah. Saya mau memberikan diseminasi pembelajaran yang berdasarkan di modul 1.1, tetapi saya menginginkan di Kombel atau jadi lewat Zoom. Lewat Zoom itu bisa. Siap. Jadi tapi Pak Riki bosan namun Zoom wae mah hoyongna dari. Hoyongna langsung hoyongna offline. Tapi nggak apa-apa itu. Tapi yang penting Kombelnya berjalan. Insya Allah. Mantap, berarti udah ada ya kalau yang namanya itu pasti nggak mungkin nggak ada. Pembimbingnya juga fasilitator di sini. Hebat, keren pokoknya keren. Baiklah, sekarang ke pertanyaan berikutnya nih. Tadi setelah Bapak Riki melakukan diskusi dan berefleksi bersama dengan saya apakah ada perubahan rencana Pak Riki, terus apa saja yang berubah? Perubahan rencana mungkin rencana dari pembelajaran mungkin ya Bu. Iya, pembelajaran, dan setelah tadi kita diskusi pasti kan ada bayangan, ternyata kata Ibu seperti ini kan, tadi kita diskusi, kita refleksi seperti apa. Jadi ada wawasan atau ada perubahan baru nih atau ada gagasan lagi. Kalau misalkan setelah tadi saya ngobrol sama Ibu panjang lebar lah istilahnya, mungkin hal yang baru atau hal yang saya ingin capai mungkin banyak sekali gitu ya Bu, banyak sekali itu. Jadi gimana ya, saya udah punya ide tapi saya belum bisa menuangkannya. Karena apa? Karena satu kendala yaitu pembelajaran yang yang belum mulai gitu. Jadi
bergebu-gebu gitu dari Jadi hati. ingin Jadi gitu ya, ingin segera. gitu, ingin segera Mantap. melakukan itu gitu. Jadi penasaran Penasaran ya. gitu. Yang diajarkan di modul 1.1 ini saya ingin langsung ajarkan gitu. Jadi ingin langsung melihat respon siswa itu seperti apa gitu. Jadi Meskipun tadi sudah ya, iya, tapi kan itu bukan dalam iya, pembelajaran itu ya. mungkin bukan dalam pembelajaran tapi baru dalam pengenalan gitu ke siswa gitu. Apalagi nanti setelah masuk ke pembelajaran yang sebenarnya gitu, gimana gitu. Jadi ingin segeralah melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dari yang tadinya mengajar seperti itu. Setelah mengikuti program guru penggerak modul 1.1 ini sudah tergugah, apalagi tadi saya sudah ngobrol banyak dengan ibu, ingin langsung menyampaikan atau mengajarkan kepada siswa bahwa pengajaran yang sudah saya belajar di guru penggerak itu seperti ini gitu. Jadi nanti di next pertemuan selanjutnya saya akan langsung ungkapkan kepada ibu langsung bahwa respon anak itu seperti apa gitu, Bu. Yang tadinya kita monoton, yang menjenuhkan, nanti mah kan pembelajaran yang berpusat pada murid ya, yang berpihak pada murid. Apalagi saya pernah waktu itu, Bu, ya maksudnya kemarin kan untuk SMP itu kan 3 kali 45 menit gitu ya. Ya maksudnya mau apa nih gitu. Jadi pelajaran itu udah stuck di situ. Tapi waktu masih panjang gitu. Jadi akhirnya ngapain? Ya, akhirnya ya nonton video lah gitu kan. Istilahnya jadi bingung mau ngapain. Tapi setelah ini ada pemikiran atau perubahan yang baru gitu. Apalagi tadi sudah ngobrol saya mau ibu, ya harus seperti ini ya. Insya Allah lah inovasi yang tadi sudah diajarkan akan saya lakukan di pembelajaran nanti di aksi nyatanya gitu, Bu. Mantap ya. Oke, nanti saya tunggu di pendampingan. Siap. Baiklah Pak Riki, sangat luar biasa sekali ya pembicaraan kita hari ini terkait peta posisi dan rencana pengembangan diri ya dalam kompetensi guru penggerak. Semoga semuanya berjalan lancar, sesuai harapan. Dan dipastikan, jadi tadi kan Pak Riki juga bisa merefleksi ya, merefleksikan terus nanti refleksikan terus melihat progres untuk kedepannya. Nah selama melakukan atau mengikuti program guru penggerak ini berlangsung sehingga bisa lebih memaksimalkan program-program yang sudah Pak Riki rencanakan. Coba Pak Riki bisa menceritakan kembali refleksinya seperti apa. Misalnya punya program, nah nanti untuk kedepannya itu seperti apa, nanti kita naik di pendampingan 2 saya lihat. Boleh diceritakan. Kalau misalkan untuk refleksinya, untuk programnya yang saya impleng lah istilahnya, yang saya pikirkan gitu ya untuk kedepannya gitu kan. Tapi nanti terrealisasi ya. Iya, realisasi untuk di pembelajaran dulu ke siswa gitu ya, di pembelajaran ke siswa. Ya mungkin saya akan merubah gitu kan, merubah cara mengajar saya dari yang tadinya teacher center menjadi student center gitu kan, berinovasi kembali seperti apa yang sudah saya baca, yang saya sudah pelajari di modul 1.1 itu pada siswa. Mungkin nanti next pendampingan selanjutnya saya akan juga ceritakan kepada Bu Pepe mungkin nanti apa pengalaman saya setelah saya merealisasikan apa yang sudah saya pelajari di modul 1.1 ini gitu. Oke, saya tunggu. Iya, siap. Baiklah Pak Riki, nggak kerasa sekarang kita di akhir pendampingan ya. Apa nih pembelajaran atau ide baru yang Pak Riki dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Ide baru atau apa gagasan yang saya tangkap atau yang saya pikirkan yaitu yang mungkin membuat guru atau misalkan rekan sejawat itu bisa melakukan hal yang dari guru penggerak ini diajarkan gitu, Bu. Seperti tadi Ibu bilang, yuk kita bikin kombal dan segala macamnya gitu ya. Intinya saya di sini sebagai calon guru penggerak mungkin nanti akan melakukan hal-hal yang saya bisa lakukan gitu, yang sejalan dengan program guru penggerak luar ini. Biasa. Ya, jadi walaupun nanti pastilah istilahnya banyak rintangan dan juga
hambatan Nggak gitu. apa-apa itu mah jangan dipikirkan. Insya Allah akan saya terobos lah. Sip. Jangan sampai berkecil hati Betul. gitu kan. Kalau misalkan belum saatnya, tapi kalau misalkan saya terus dan terus, insya Allah hasil yang akan memuaskan Allah juga akan menghendaki gitu. Sip, mantap. Berdoa. Luar biasa. Kata Bu Aja harus terus berdoa. Sip, mantap, luar biasa. Belajar dan belajar ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa nih yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping, berarti saya ya, Iya. pengajar praktik di pendampingan berikutnya. Hal yang baik mungkin jadi contoh, mungkin hal yang baik itu jadi contoh saya mungkin, ya istilahnya ibu itu sebagai pengajar praktek menggugah atau membuka wawasan saya gitu sebagai calon guru penggerak itu untuk bisa menjawab atau merefleksi semua hal-hal yang ada di program guru penggerak mungkinnya, jadi membuka wawasan lah istilahnya, bagus gitu. Nah, terus yang harus ditambahkan mungkin kita sama-sama belajar ya Bu gitu kan, jadi apa gitu yang harus ditambahkan dari ibu, mungkin saya belum tahu gitu apa yang harus ditambahkan dari ibu gitu kan, harus di koreksi atau dan sebagainya. Mungkin saya bukan apa ya, nggak berwenang mungkin untuk mengkoreksi ibu mungkin. Nggak apa-apa, itu kan buat refleksi diri kita, nggak apa-apa nanti untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik. Intinya untuk sampai saat inilah mungkin ya di pendampingan 1 mungkin ya, menurut saya Bu Aji gitu udah bagus sekali lah istilahnya, udah bagus sekali lah. Mungkin belum ada celah untuk saya mengoreksi ibu gitu, tapi mungkin insya Allah kalau misalkan nanti ada celah dan segala macam, bukan saya menjudge atau menyalahi ibu, tapi saling mengingatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Betul. Gitu. Tapi untuk saat ini saya juga bingung mau koreksi apa gitu. Bu Aji udah bagus. Jadi gini ya, ketika kita mendapatkan pujian kan bukannya berarti kita puas Iya. ya, tetapi tetap kita harus belajar dan belajar. Karena kita Betul, juga betul. tetap harus koreksi diri kita, Iya. harus menjadi lebih baik Iya, lagi. betul, Jadi betul. bukan berarti saya tidak ada Iya. salahnya, Iya. tetap kita harus bisa lebih baik dan lebih baik. Karena saya melihat video dari awal sampai akhir ya seperti itu. Jadi tapi tetap bukannya berarti saya harus berpuas diri, tidak. Tetap harus belajar dan belajar lagi. Terima kasih Pak Riki. Sama-sama. Baiklah Pak Riki, terima kasih sudah berbagi praktik baik. Hari ini kita sudah sharing ya. Semoga Pak Riki dapat menyelesaikan program guru penggerak ini hingga tuntas Amin, ya tanpa Allah. hambatan Amin, ya ya, Allah, ya dan Allah. dapat mengimplementasikannya itu yang pasti ya. Amin, Jadi ya, bisa mengimplementasikannya di kelas dan sekolah, terutama yang Bapak Ibu ampu dan nanti Bapak Riki mampu menjadi agen perubahan dan bisa mengaktualisasikannya ya di sekolah Pak Riki sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak Ya. yang sekarang lagi pelajari ya. Iya. Terima kasih Pak Riki. Sama-sama, Bu. Sampai berjumpa kembali nanti kita di next pendampingan kedua. Siap. Ya, terima kasih Pak Riki. Mudah-mudahan Sama-sama, kita bisa bertemu kembali, Ya. kita sehat ya. Amin, amin, Kita ya Allah. next ketemu di pendampingan kedua. Terima kasih sekali. Terima kasih. Saya Sandra Gusiana sebagai pengajar praktik. Dan juga saya Riki Firmansyah sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Sip, luar biasa, Terima mantap. Terima kasih, sampai Salam. bertemu kembali di pendampingan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.